Shalom, selamat malam saudaraku di mana saja berada. Berjumpa kembali di dalam doa dan renungan bersama Sion Channel. Saudaraku kekasih Kristus di mana saja berada, di malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Semua aktivitas, rutinitas, dan kesibukan kami dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan kegiatan kami semuanya telah Engkau sertai dan Engkau bimbing senantiasa. Di malam hari ini Tuhan, kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus beri kami hikmat ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Berfirman bagi kami, karena setiap kami umat Kristen di mana saja berada, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Amin. Saudaraku di mana saja berada, di malam hari ini yang hendak kita baca dan kita renungkan, saya ambil di dalam perjanjian lama, kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku di mana saja berada, saya memberikan sebuah tema bagi setiap kita di malam hari ini adalah ada kuasa di balik ucapan syukur. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi sulitnya melakukan itu ketika kita sedang berada di dalam sebuah masalah dan kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika dia sedang dalam keadaan baik karena terlena dengan segala situasi, dengan segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan Allah dalam hidup kita, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita memiliki hati yang gembira dalam bekerja, tetapi juga dengan bersyukur kepada Dia. Mari saya mengajak kita melihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil yang tertulis di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 39. Tetapi juga yang tertulis di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan juga dia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit untuk itu. Lantas apa yang terjadi saudaraku? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa sejumlah kecil makanan tersebut. Dan sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada banyak orang. Sungguh ajaib saudaraku di mana saja berada. Semua orang kemudian bisa makan dan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin. Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-36, bahwa dari sini kita bisa melihat jelas ada kuasa di balik ucapan syukur.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur itu merupakan sebuah bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segala, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Kita harus berserah sepenuhnya. Kita harus mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Kita membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dan mengubah hidup kita, meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bukan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Kita menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada hidup kita hari ini, bahkan hari-hari yang sudah terlewati. Kita harus percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di masa yang akan datang. Dan ada banyak lagi hal yang bisa kita peroleh di balik sebuah ucapan syukur. Saudaraku kekasih Kristus di mana saja berada, sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan berkata agar hendaknya kita jangan takut. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, bimbang, ragu, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan, menyampaikan harapan kita kepada Tuhan. Dan itu dilakukan di dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja? Hanya ketika semuanya berjalan baik? Tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya di dalam Kristus bagi kita. Kita ingat pula bahwa penyampaian ucapan syukur pun harus dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia. Kita sungguh percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah putus asa, janganlah hilang harapan. Apa yang kita alami, semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun yang berasal dari hati yang tulus akan mendatangkan berkelimpahan atas hidup kita. Pastikan hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur, dan percayalah Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kita akan beristirahat, dan sebelum kita mengakhiri perenungan kita di saat ini, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang bertakhta dalam setiap kehidupan kami, setiap umat kepercayaan-Mu. Kami yakin bahwa di dalam kuasa ada ucapan syukur yang kami naikkan ketika kami dalam keadaan baik-baik maupun dalam keadaan tidak baik-baik. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa kuatkan kokohkan kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan di mana saja berada. Kami tidak akan pernah bosan mengucap syukur dalam hidup kami dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah dunia ini dengan melandaskan mengucap syukur kepada Tuhan.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bapa yang baik, kami minta Engkau menjaga kami di malam hari ini, di dalam tidur kami secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga, dan biarlah Tuhan Yesus sertai kami, dan kami terjaga, dan kami pun ada di dalam naungan kasih Tuhan di malam hari ini. Bangunkan kami di pagi hari, di esok hari Tuhan, dan juga bangunkan kami dengan penuh ungkapan syukur. Lalu nama Tuhan dipermuliakan bagi setiap kami, karena Allah itu baik, Allah itu luar biasa dalam kehidupan kami. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menjaga memelihara setiap saudara kekasih Kristus di mana saja berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kasih setia Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga setiap kita.